Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pertemuan yang kedua hari ini. Semoga kalian yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti mempelajari ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ya untuk pembelajarannya, tetap saya sampaikan untuk tugasnya ya kita lakukan seperti kemarin ya. Jadi kita menggunakan psikologi untuk mengerjakan tugas dan juga absen. Adapun ini adalah sebagai materi pembelajaran saya. Untuk yang kemarin belum mengumpulkan tugas, silahkan segera tugasnya dikumpulkan ke saya. Dan yang sudah mengumpulkan, saya syukuri dengan ucapan alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga semakin kedepannya semakin lebih baik. Ini saya terus terang untuk perekamannya saya lakukan malam harinya ya, malam hari sebelum pembelajaran, karena saya kalau mau ngambil kegiatan pagi itu juga pas ada kegiatan hari ini, jadi ada pembersihan ruangan sekolah. Jadi untuk rekamannya ini saya lakukan malam hari, dan kebetulan ini tempat saya juga kurang ada cahaya, jadi nggak masalah ya, yang penting materi saya bisa tersampaikan. Langsung saja kita mulai untuk pembelajaran pada hari ini. Kita kemarin sudah membahas banyak sekali ya pembahasan mengenai seni itu apa sih. 2 poin yang paling penting yang saya sampaikan di kemarin adalah bahwa ketika kita membicarakan seni, berarti kita ini membicarakan pembelajaran yang di situ harus memaksa kita atau membiasakan pada diri kita untuk menggunakan otak kanan, mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas ya. Harus kita buat se-enjoy mungkin. Jangan sampai untuk pembelajaran mapel produktif itu kita kesannya itu terpaksa. Dan untuk pembelajaran, untuk mapel apapun, kalau kita terapkan dengan metode kreatif, itu akan semakin memudahkan kita untuk mengingat materi. Saya contohkan seperti ini. Misalkan di tugas sejarah ya, sejarah seni rupa, sejarah Indonesia, itu ada tugas mengenai harus menjelaskan deskripsi. Kalau kita mungkin cuma nulisnya cuma ya sekedar didikte ya, didikte dari catatan 1 sampai bawah, kita tulis rangkum selesai ya, kita cuma menyalin catatan. Tapi kalau kita tulis dengan kreatif, jadikan otak kita ini semakin lebih mudah mengingat. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara kita biar pelajaran yang lainnya itu bisa masuk dengan mudah dan cepat ya, di tugas yang kedua. Jadi tugas yang kedua ini nanti silahkan juga kalian kerjakan. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini adalah bentuk model-model daripada bagaimana membuat pelajaran itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Coba deh dari sekarang kita bikin sesuatu yang unik, imajinatif, atau di situ bisa kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan apa catatannya. Kemudian karena semakin otak kita ini menangkap warna banyak, yang di simulasi digital itu ada yang namanya sesi pembelajaran mind map, itu nanti akan kalian dapatkan juga ya. Oke, selanjutnya dengan kita memahami seni, ada 3 nilai dari seni. Yang pertama adalah nilai keindahan, yang kedua adalah nilai guna, dan yang ketiga adalah nilai jual. Penting ini ya. Yang pertama adalah nilai keindahan. Nilai keindahan ini dimaksudkan adalah bahwa setiap karya yang dibuat itu harus bisa memunculkan keindahan. Jadi enak dipandang. Ya, kita membuat bentuknya meja ya. Meja itu ya berarti bentuknya seperti meja, enak dipandang orang. Kita menggambar, gambarnya dilihat oleh orang lain itu bagus. Nah, itu cocok dikatakan sebagai sebuah seni. Yang kedua, memiliki nilai guna. Jadi gunanya dari karya yang kita buat itu bisa digunakan untuk sesuai dengan fungsinya. Misalkan kita di sini membuat poster, kemudian digunakan. Berarti cocok nggak sesuai dengan fungsinya? Fungsinya itu digunakan untuk menjelaskan suatu pengumuman atau menyampaikan suatu informasi. Dan yang ketiga, ini adalah tahapan nilai seni yang kalau kita sebagai anak DKV atau animasi ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki nilai jual. Artinya kita bisa memanfaatkannya untuk menjadi suatu aset yang bisa kita jual.
Nah, ini menjadi nilai yang sangat penting ya. Ini untuk kata nilai keindahannya diralat ya, jadi nilai bentuk dari seni yang dimaksud ya. Jadi 3 ini sangat penting sekali. Dan untuk seni sendiri, seni itu merupakan kemarin ya sudah ada banyak sekali yang sudah mencatat di tugasnya. Ini akan saya sampaikan dari beberapa anak yang sudah mengumpulkan kemarin. Ini contohnya ada dari, nggak ada namanya, cuma dikirimkan kemarin. Dia berpendapat seni itu adalah suatu keahlian membuat karya yang bermutu seperti tari, lukisan, ukiran, dan seni tersebut banyak meliputi kegiatan manusia dalam menciptakan karya. Ya, ini sudah bagus. Kemudian ada lagi di sini dijelaskan bahwa seni adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan kita sendiri maupun orang lain. Ini juga bagus. Jadi hampir sama dengan pendapat ini bahwa intinya seni itu harus ada tiga ini. Yang pertama adalah penciptanya atau yang membuat karya seni, yang kedua karya seninya, dan yang ketiga adalah orang yang menikmati atau penikmatnya atau penontonnya dan sebagainya. Jadi terkumpul dari 3 aspek ini ya. Dan ketika kita sudah punya 3 ini berarti seni kita sudah pas, cocok ya. Dan kalau kita bicara seni itu sangat umum sekali ya. Seni itu tidak harus terbatas dengan karya sebuah bentuk yang harus anak DKV atau animasi buat. Seni itu umum. Seni berbicara itu juga merupakan seni. Seni public speaking, seni membuat cerita, seni memasak itu juga merupakan seni, keahlian buat masakan yang sangat indah. Kemudian memiliki nilai guna dan nilai jual. Nah, seperti itulah yang dikatakan sebagai seni. Dan ini bisa diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk, tidak hanya sekedar bentuk karya seni ya, tapi juga umum. Nah, seperti itu. Oke. Yang pertama adalah kreatif ya. Seni yang kreatif itu maksudnya adalah suatu rangkaian kegiatan manusia yang selalu menciptakan realitas baru, muncul dalam ide atau gagasan seseorang. Jadi ide-ide yang baru keluar dari pikiran ya, out of the box. Kemudian seni yang menjunjung tingkat kreativitas yang tinggi dapat menghasilkan suatu karya yang luar biasa, karya yang asli atau orisinil, sangat bernilai dalam seni, sehingga setiap usaha dan kerja keras dalam menghasilkan seni yang kreatif akan sangat membanggakan. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau belum pernah ada. Contohnya, dia itu namanya Eka Gustiwana. Jadi dia itu seorang musik director ya. Dia menggabungkan antara seni tradisional Jawa dengan seni modern ya, digabungkan dengan musik dan juga alat musik yang modern. Kalau nggak tahu ya, ini salah satu personilnya Weird Genius yang kemarin itu punya lagu Lati itu loh. Nah, seperti ini juga kita menciptakan dari keterbatasan suatu benda, kita buat sebuah seni. Dari sebuah buku dibuat menjadi suatu bentuk karya seni. Flipbook ya. Kemudian ini yang ketiga ada, dari sebuah kardus dijadikan sebuah bentuk gambar ya. Ini kesannya seperti nyata tapi kreatif ya, memanfaatkan suatu keterbatasan menjadi sebuah karya seni. Dan ini kalau dijual itu juga bernilai, ada orang yang berminat. Ini saya dapatkan itu di salah satu portal berita nasional lah, di Liputan 6 kalau nggak salah. Itu sampai banyak sekali karyanya, dari mulai bentuk kardus sampai kereta dan sebagainya. Terus yang di gambar keempat ini adalah bentuk ya, ini sebuah foto ya, sebuah foto dengan ada sebuah gambar orang sedang tuh menyapu atau apa, tapi dia kreatif ya. Jadi membuat gambarnya ini seolah dia ini
sedang membereskan gedung yang ada di sampingnya, padahal cuma gambar. Yang kedua adalah individual. Jadi individual itu dimaksudkan sebagai karya seni itu diciptakan seorang seniman yang memiliki sifat personal, subjektif. Seorang seniman dengan yang lainnya itu punya ciri khas tersendiri, nggak boleh disamakan. Ya, seni yang dihasilkan akan memiliki ciri khas perorangan dari seniman yang menciptakannya. Dalam artian, karya seni yang dibuat oleh seorang seniman akan berbeda dengan hasil yang dibuat oleh seniman lainnya. Bahkan ketika subjek atau tema yang diangkat sama, meskipun sama, tapi mungkin ada feel, ada rasanya berbeda dari setiap seniman. Fotografi itu genrenya macamnya banyak sekali ya. Ada mulai dari fotografi mainan, toys photograph, kemudian food photograph, fotografi model, jurnalistik, human interest, banyak sekali. Setiap genre pun itu ketika dilakukan oleh seorang fotografer, satu dengan yang lainnya mungkin akan punya ciri khas tersendiri. Entah itu mungkin dari bagaimana dia memakai color grading, memakai preset dalam fotonya, atau bagaimana dia mengambil teknik gambarnya. Ada fotografi yang sukanya ngambilnya secara close up, di close up ke bagian tertentu dari wajah. Ada juga yang ngambilnya itu lebih banyak ke long shot, full dari frame, kelihatan semua. Jadi macam-macam. Nah, seperti ini juga ada yang genrenya ke fotografi makanan, model. Kalau ini ya human interest atau foto jurnalistik. Nah, sama juga kayak seperti halnya animasi seniman. Dalam hal ini, setiap bentuk karya seni itu mungkin juga punya rasa yang berbeda. Meskipun coba kalau kamu buat istilahnya karakter yang sama kayak punya dalam Velo ini, mungkin nggak akan sama kayak punyanya si itu yang kolektornya, siapa namanya? Kolektornya, pembuatnya itu saya lupa namanya. Nah, seperti ini juga karya si Nopal ini dan juga Upin ini. Tiap karya itu memiliki ciri khasnya tersendiri. Ada unsur keunikan yang tidak dimiliki oleh karya seni yang lainnya. Oke, seniman berperan sebagai konseptor karya dan sekaligus berperan sebagai pembuat karya atau pelaku. Dalam perkembangan karya seni juga dapat pula merupakan karya bersama atau kolaborasi yang merefleksikan gagasan bersama. Kalau kolaborasi contohnya ya seperti animasi tadi. Kalau animasi seperti yang sudah besar tadi kan nggak mungkin projectnya cuma satu orang toh. Kalau kayak dalam Velo itu kan masih bisa, yang buatnya itu satu anak, namanya lupa saya. Tapi kalau sudah besar seperti Upin Ipin itu kan membutuhkan suatu tim besar yang di situ harus bekerja sama. Nah, seperti itu. Setiap karya yang dihasilkan oleh seseorang akan memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing, sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu daya tarik seniman. Kalau artis, pemeran film, atau mungkin seorang stand up komedi, nggak mungkin sama ya, nggak mungkin sama. Kalau sama yang nonton sama, ya kesannya monoton, kayak ya apa sih ini, nggak ada keunikan. Kalau orang itu sudah punya keunikan, di situ akan punya yang namanya daya tarik. Contohnya kalau kayak komedi stand up itu ya kayak yang orang Jamaah itu ada namanya si siapa, Bintang Emon. Ada juga yang lainnya. Mereka itu punya daya tarik masing-masing karena mereka itu memiliki ciri khas atau individualnya ya. Yang selanjutnya adalah universal. Jadi maksud universal itu seni berkembang di seluruh dunia dan sepanjang waktu, dan seni tidak terpisah dari kehidupan masyarakat sejak zaman prasejarah sampai saat ini, dan mencakup pada semua aspek disiplin ilmu. Nah, contohnya seperti ini. Public speaking, ngomong, seni berbicara itu juga ada kursusnya kalau kalian mau ya. Orang itu dari nggak bisa ngomong dilatih untuk jadi ngomong, itu biayanya juga banyak. Kalau orang sudah punya seninya, wah biayanya mahal ya. Motivator itu sekali manggung 500.000 buat orang yang daftar. Kayak si siapa?
Mary Riana Tung di Semoringin, ikut seminar-seminarnya itu sekali masuk 500 ribu. Wah, minimal itu. Atau mungkin profesi yang lain seperti ini, misalkan jaksa atau mungkin pengacara. Jadi di situ mereka itu juga punya seninya, seni bagaimana mengolah berbicara dengan klien sehingga klien itu tertarik untuk menjadikan dia itu sebagai orang yang dipercaya. Atau mungkin juga atlet ya, bagaimana seorang atlet itu menguasai suatu olahraga yang dia kuasai, itu menjadi sebuah seni, dan seninya itu dijual, terbayar ya, dia itu jadi atlet dan mendapatkan hasil, itu juga dikatakan sebagai sebuah seni. Nah, kalau ini yang kita masuk ke ranah mapel kita ya, atau ke spektrum kita dari untuk kreativitas dalam sebuah karya. Dari daun bisa dijadikan sebuah seni. Terus yang kedua ini, ada orang menggambar ya, ini kelihatannya kayak manusia berkerumunan tapi dibuat gambar seperti ini. Ini kalau di gambar itu nanti ada materi yang namanya teknik pengarsiran ya, teknik pengarsiran, ada yang titik dengan ada yang garis, ada juga yang dengan silinder. Nanti kalian tahu. Kreatif ini orangnya, jadi membentuk gambar manusia dengan bentuk kayak orang berkerumunan. Nah, ini juga sama, musik itu lebih universal lagi. Kalau katanya orang itu, musik itu tidak kenal bahasa. Kalau orang sudah tahu liriknya jeduk-jeduk, mungkin buktinya kita suka lagu barat ya, padahal nggak tahu liriknya. Termasuk juga kalau yang kita biasakan adalah azan, juga membaca Al-Quran, itu juga merupakan seni. Bagaimana mereka itu bisa membaca atau melantunkan azan dengan nada-nada tertentu. Kalau kita pelajari itu juga menjadi sebuah seni. Nah, seperti itu ya. Setiap seni yang dihasilkan akan terus berkembang sepanjang waktu dan dapat dipahami oleh siapapun. Meskipun tidak semua karya seni dapat dipelajari dan dipahami dalam waktu yang singkat, namun setiap karya seni yang diciptakan dapat menembus batasan waktu, bahasa, dan bangsa, sehingga kemungkinan semua orang itu dapat memahaminya. Yang selanjutnya adalah ekspresif ya. Nah, ekspresif ini kalau dalam seni, perasaan itu harus dikuasai lebih dahulu, harus dijadikan objek, harus diatur, dikelola, dan diwujudkan atau diekspresikan dalam karya seni. Istilahnya seperti ini. Seorang seniman ketika membuat karya seni itu tidak mungkin kok istilahnya ya sekedar untuk apa istilahnya, kalau ada klien itu meminta, "Pak, saya tolong digambarkan gambarnya orang seperti ini, gambarnya gambar saya," atau mungkin gambar apa gitu. Di dalam seniman tadi menggambar atau mungkin karya yang lainnya seperti poster yang lainnya, pasti dia itu juga akan memiliki yang namanya perasaannya, yang artinya perasaan ini harus dituangkan dalam karya seninya, dan hasil dari perasaan ini nanti yang dimaksud ke dalam sebuah pesan dari karya seni. Jadi yang dimaksud ekspresif juga termasuk bagian seperti itu. Bagaimana karya seni yang dibuat ini menyampaikan pesan dari sebuah seni atau yang dibuat oleh seniman. Dan istilahnya pesan itu bermacam-macam. Ekspresif ini sangat berhubungan dengan perasaan, baik dari perasaan seniman dalam menciptakan karya seni ataupun perasaan apresiator atau orang yang menikmati karya seninya ketika melihat karya seni. Ya seperti itu ya, bagaimana seni itu diciptakan dan mempengaruhi para apresiatornya atau orang yang menikmatinya. Kalau misalkan karya seninya itu seputar humor, bagaimana humor ini bisa diterima oleh orang dan orang itu ekspresinya ketika melihat itu senang, gembira, guyu, ngekek, dan sebagainya. Lebih seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada gambar SpongeBob. Kalau kalian lihat seperti ini, kira-kira ini kesan yang mau ditampilkan oleh senimannya itu seperti apa?
SpongeBob yang seperti ini loh. Kira-kira apa sih? Unik ya. Jadi ini tentu seorang senimannya sudah harus punya istilahnya apa, awalnya ya, konsep awalnya di dalamnya itu yang mau tak bentuk dari SpongeBob ini seperti apa. Nah ini hasilnya adalah apa yang kalian lihat seperti ini. Bagaimana SpongeBob dibuat seperti karakter yang seperti ini, tengkoraknya keluar, kemudian rusak dan retak seperti ini. Nah di sampingnya ini ada poster tentang jaga kebersihan masjid dalam rangka COVID-19. Kalau kita lihat sepintas ya ini cuma sekedar poster ya, tapi bagi seorang seniman ketika membuatnya juga harus mempertimbangkan berbagai aspek ya. Bagaimana pesan ini nanti bisa disampaikan mudeng ke orang. Oh, aku harus membuat istilahnya bentuk animasi atau karakter yang seperti ini, karakter seperti ini. Penjelasan agar istilahnya orang itu paham. Ini yang enggak mudeng tulisan nanti bisa langsung melihatnya paham. Oh, jaga kebersihan masjid itu harus menjaga kebersihan dengan dibersihkan masjidnya, dipel. Ketika masuk masjid ya masuk ke kamar mandi dulu untuk wudhu dan sebagainya. Jadi pesan yang disampaikan oleh seorang seniman atau pembuat karya seninya itu juga nyampe ke apresiator atau orang yang melihat. Jadi nyambung. Kalau kalian nonton film apa ini, Avenger ini, kira-kira kalian gimana sih setelah nontonnya itu, ekspresinya gimana? Apakah merasa terharu atau sebagainya? Setelah kita menontonnya kan perasaan kita jadi wah ini seperti hero banget. Jadi kayak aku merasa jadi kayak hero gitu. Nah itu intinya bagaimana seorang pembuatnya itu berusaha menampilkan ekspresifnya ke dalam karya seni. Yang selanjutnya adalah abadi atau yang terakhir ya. Jadi karya seni itu dapat hidup sepanjang masa melampaui usia seniman itu. Senimannya sudah mati tapi karya seninya itu masih hidup, masih dinikmati oleh siapapun. Atau yang kedua, karya seninya itu diperbarui dengan model yang baru. Nah ini yang dimaksud dengan abadi. Pernah tahu ini lukisan seperti ini? Ini lukisannya Mona Lisa, namanya lukisan Mona Lisa, karyanya siapa ya, saya lupa. Padahal sering tak sampai nih di kelas yang atasnya. Siapa? Saya lupa. Nanti tak ingat-ingat. Ini lukisannya lama sekali ya, pada masa pertengahan. Kalau nggak salah Da Vinci atau siapa gitu, saya lupa beneran. Ini jadi sampai sekarang itu masih ada lukisannya. Nilainya mahal sekali. Orangnya sudah meninggal, tapi karya seninya masih dinikmati sampai sekarang. Luar biasa ya. Yang kedua ini ada gambar Candi Borobudur. Ini juga sama ya. Ini sudah bertahun-tahun yang lalu, bahkan ini menjadi 7 keajaiban dunia, tapi sampai sekarang juga masih dinikmati karya seninya. Dikatakan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Nah, ini juga sama. Handphone itu penciptanya siapa? Siapa lupa saya. Dari yang asalnya kayak ini ya, kayak HT, sekarang sudah gepeng-gepeng kayak gini. Dulu kalau handphone kayak gini, model 2 di samping ini kayak hanya handphone untuk balang anjing, untuk babit anjing kalau istilah saya dulu. Dari HP yang jadul kayak gini, monokrom ya, Nokia dulu zamannya, terus kayak model flip kayak gini yang apa punya Samsung, Sony ini, terus langsung menuju ke touch ya. Ini diawali dari Apple kalau nggak salah, Apple atau apa sih ini, BlackBerry zamannya dulu, BlackBerry masih booming. Nah ini sudah masuk di Android. Wah sekarang HP itu sudah macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya ke jam, ada yang bentuknya ke tablet atau iPad. Wah banyak sekali ya. Jadi itu perkembangan dari tahapan yang lama ke baru, tapi tidak meninggalkan bagaimana karya seni ini awalnya dibuat seperti apa sampai sekarang jadi seperti ini.
Wah, luar biasa ya, abadi karya seni itu. Jadi silahkan kalian buat catatan untuk mapel tinjauan seni itu sekreatif mungkin. Nah, ini untuk tugas yang kedua. Tugasnya seperti ini. Tugas kreatif tinjauan seni. Jadi tugasnya cukup gampang. Kalian cukup menyiapkan satu kertas ya, satu kertas polos HVS atau kertas karton HVS buku gambar yang kecil itu loh, ukuran A4. Tugasnya adalah membuat penjelasan konsep dasar seni, ada 5 tadi ya. Diberi contoh bentuk seninya sesuai dengan konsepnya, dan kalian buat dengan sekreatif mungkin. Jadi, yang pertama ketentuannya adalah deskripsi penjelasan dapat dilihat pada video ini. Kalau mungkin kalian bingung untuk menulis deskripsinya, bisa kalian putar ulang tadi videonya ya, mulai dari yang kreatif itu seperti apa sampai yang abadi. Atau kalau kalian mau menulis sendiri sesuai versi kalian, nggak masalah, jadi saya membebaskan. Yang kedua, tugas dibuat cukup dalam satu kertas polos atau HVS ukurannya A4 dengan disertai gambar atau atribut pendukung dengan format potret. Format potret itu tahu ya, berdiri seperti ini. Kalau yang nggak tahu potret itu ngadeg ya, jadi jangan tidur. Jadi untuk kertas polosnya itu silahkan kalian isi dengan catatan, istilahnya saya ngomong catatan tadi ya, tapi kalian buat dengan sekreatif mungkin. Untuk gambar kreatifnya nanti akan saya kirimkan bentuk contohnya ya, insya Allah nanti di psikologi. Ini saya siapkan, saya lupa. Untuk pengumpulannya tugas nanti malam pada pukul 21.00 WIB sudah harus terkumpul ya. Insya Allah nanti kalau tidak ada kendala, nanti jam 18 malam atau jam 6 sore akan saya share untuk yang sudah mengumpulkan tugas di grup ya. Jadi bagi kalian yang belum mengumpulkan, sisa waktunya yang ada silakan untuk dimaksimalkan, karena tugasnya tenggatnya cuma hari ini dan simple ya, cuma 1 lembar, tidak banyak. Oke, seperti itu saja ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga kalian bisa memahami materi saya. Untuk penjelasan yang lebih lengkapnya, saya membebaskan kalian kalau ingin mencari di YouTube, di Google atau di platform lain. Intinya bisa membantu, silahkan, bebas ya. Yang penting tetap tugasnya dikerjakan meskipun kalian di rumah ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.